Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, semoga diberikan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan keselamatan itu ya, selamat. Mungkin sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ari Sakti Alparaji Permana. Saya merupakan mahasiswa program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2005187, di mana ini saya akan berbagi itu cara membuat peta hillshed dalam software Quantum JS dengan menggunakan data citra atau data raster DEM atau DEM, Digital Elevation Modeling. Mungkin peta hillshed ini merupakan salah satu teknik untuk memperindah peta, untuk memperindah peta sehingga bentuk dataran atau daratan ini menjadi lebih natural dalam bentuk 3 dimensi, karena memperlihatkan tinggi rendahnya kenampakan atau permukaan gitu ya, atau disebut dengan relief. Nah, biasanya peta hillshed ini itu digunakan sebagai base map ataupun sebagai dasar gitu ya, sebagai dasar juga dalam pembuatan peta, baik peta relief ataupun peta lainnya gitu ya, seperti peta lereng gitu ya. Nah, juga peta administratif bisa gitu ya. Jadi di sisi lain sebagai memperlihatkan tinggi rendahnya juga sebagai keindahan gitu, tapi biasanya digunakan sebagai dasar acuan dalam membuat peta relief seperti itu ya. Nah, mungkin selanjutnya itu data yang digunakan adalah data citra DM, citra Demnas ya, yang didapatkan dari website Ina Geoportal. Nah, ini ya, Tanah Air Indonesia. Ya, ini bentuk saat mendownload ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja cari websitenya, linknya ya seperti ini. Nah, ini linknya ya, teman-teman. Nanti langsung saja bisa klik satu kali di dalam kotak yang wilayah kajian teman-teman, baik itu misalkan ada daerah Pekalongan, misalkan daerah Indramayu. Nah, itu tinggal klik satu kali lalu unduh saja ya, nanti langsung terunduh. Mungkin selanjutnya kita masuk saja ke praktiknya ya. Kita langsung saja ke praktiknya. Ini saya sudah mendownload citra DM ya, itu sebanyak 4 biji, karena wilayah kajian saya itu wilayah kajiannya itu di Sumedang, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Jadi citra ini harus menggunakan 4 citra. Nah, saya informasi teman-teman, kalau menggunakan citra DM ini harus menyesuaikan wilayah kajiannya ya. Jadi tidak seluruh wilayah kajian ini berada dalam satu DM. Jadi ada beberapa wilayah kajian yang harus menggunakan 3 ataupun 4 ya, bahkan 6 juga ada gitu ya. Nah, di sini saya membutuhkan 4 DM untuk wilayah kajian saya gitu ya. Nah, ini sudah ada ya datanya secara terpisah, belum disatukan ya. Untuk itu agar bisa diolah datanya, maka si citra DEM ini harus disatukan terlebih dahulu ya, citra DEM ini harus disatukan dahulu dengan cara tools merge ya, disatukan dengan tools merge. Kita langsung saja masuk ke tahap-tahapnya. Pertama kita satukan terlebih dahulu dengan menggunakan tools merge-nya. Ada di menu toolbar, pergi ke menu toolbar, di sini ada raster, kemudian ada ini, nah miscellaneous. Nah, kita klik merge ya. Nah, ini input layernya, inputkan data citra yang akan kita satukan ya. Nah, ini ada citra Demnas. Citra Demnasnya kita pilih yang akan kita satukan ya. Kebetulan saya akan menyatukan semuanya kecuali ini. Kecuali ini kita satukan semua. Ya, kita input layernya. Nah, plotnya ya, output datanya tipenya harus plot 32 ya. 32. Nah, kita jangan lupa disimpan juga ya si datanya ya, simpan juga ya di save file ya. Kita masukkan sini saja, kita tulis Demnas Sumedang ya.
karena wilayah kajian kita Sumedang ini penamanya bebas ya, sesuai menyesuaikan kebutuhan juga, menyesuaikan dengan teman-teman nanti. Kita save, kita run ya. Di sebelumnya saya sudah mendownload ya data-data ini, jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu baru bisa mengolah datanya. Sudah ya, sudah komplit. Kita close juga yang ini ya, sudah terlihat. Kita unchecklist terlebih dahulu ya citra dem yang ini, biar tidak memberatkan gitu ya, memberatkan si softwarenya. Nah, sudah terlihat. Nah, apabila sudah disatukan tombol ini, kita sudah menyatukan dem yang terpisah. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yaitu mengklip ya, ataupun memotong sesuai dengan wilayah kajian kita. Nah, untuk wilayah kajian teman-teman, misalkan wilayah kajiannya masing-masing, jadi dengan acuan memotongnya itu menggunakan batas administrasi ataupun save file ataupun poligon-poligon yang layar yang berbentuk save file ya sebagai acuannya. Jadi administrasi wilayah masing-masing. Nah, kebetulan saya menggunakan wilayah kajian Sumedang, jadi menggunakan save file Sumedang. Nah, kita lihat saya sudah ada ya, tinggal kita checklist. Nah, kita ke bawahan aja. Nah, ini mungkin teman-teman ya, ini ada sedikit nongol ya, sedikit. Nah, ini berarti masih membutuhkan beberapa dem gitu ya contohnya. Nah, ini berarti masih membutuhkan sekitar 2 dem lagi gitu ya, sekitar 2 dem lagi untuk 2 dem lagi gitu ya. Kita membutuhkan 2 dem lagi gitu. Nah, tapi saya akan terus melanjutkan gitu ya, Tapi teman-teman jangan lupa apabila masih kurang gitu langsung saja cari lagi gitu ya. Cari lagi. Nah, itu kita untuk memotongnya menggunakan tools clip cluster by Max ya. Itu kenapa harus menggunakan clip cluster by Max? Karena kita memotong itu datanya data raster ya, data raster atau data pixel, jadi harus menggunakan clip ini, tidak menggunakan clip yang biasa. Nah, berada di menu toolbar raster, ke extraction kemudian ada clip cluster by Max ya. Nah, kita klik saja. Nah, sudah muncul tombol ini. Nah, untuk input layarnya pasti ya itu layar yang akan dipotong, yaitu Demnas Sumedang ya, sesuai kita kajian kita ke Demnas Sumedang. Nah, untuk source-nya kita menyesuaikan ya WGS 84 saja. Source ini yang pertama ini itu source yang menandakan yang pertama ya, awal dari si Demnasnya gitu ya. Nah, untuk yang target CRS-nya itu yang hasil kajiannya gitu, hasil klipnya. Nah, biasanya berbentuk UTM projected ya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan wilayah kajian teman-teman. Nah, misalkan Sumedang ini berada di zona berapa gitu ya, yaitu zona 48S karena masih berada di Provinsi Jawa Barat. Yang ini berada di 48S nya gitu teman-teman ya. Nah, ini klik saja, klik OK. Nah, yang lainnya biarkan saja ya. Teman-teman tinggal klik save to file. Nah, ini simpan namanya sesuai dengan nama yang dibutuhkan teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau menyimpan klip aja gak apa-apa, mau klip Sumedang gak apa-apa, klip sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, saya akan menyimpan nama dengan klip Demnas Sumedang. Nah, seperti ini ya. Kita save dan kita run ya. Setelah kita run, kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah selesai ya, sudah selesai. Klipnya sudah selesai gitu ya, kita close saja.
Nah, ini tampilannya ya. Seperti ini ya, sudah terlihat kan. Nah, ini ada tampilan hitam sepertinya. Kita coba lagi apakah masih bisa gitu ya, untuk agar tidak hitam seperti itu gitu ya. Nah, apa ya, ini ada hitam-hitam ini seharusnya tidak ada gitu ya. Tapi kita langsung saja masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan dimana kan masuk ke tahap yaitu membuat peta hillsetnya ya, peta hillsetnya. Nah, membuat efek 3D ini itu menggunakan kombinasi bayangan dari arah datang dan sudut cahaya gitu ya, arah datang sudut cahaya, dan menggunakan pengaruh parameternya yaitu berupa Z ya, Z faktor. Jadi harus apa ya, si ininya tuh si damnasnya ini tuh harus memiliki nilai CRS apa ya, UTM ya, UTM 48. Kita cek terlebih dahulu ya di klik kanan properties source. Nah, sudah ya, sudah berbentuk UTM. Nah, ini baru bisa kita buat peta untuk bisa berbentuk hillset, karena hillset ini itu jika berada di dalam zona UTM, jadi nilai Z-nya itu berbentuk 1 gitu ya. Jadi ada nilai 1 gitu. Kita close dulu. Nah, kita langsung saja ya. Yuk, pertama tahapnya kita masuk ke raster. Nah, raster, kemudian ada analis. Nah, ini ada analis, kita ada hillset. Klik saja hillset. Nah, sudah terlihat kan? Nah, ini sudah masuk auto sendiri ya. Ini ada clip dengan mas, input layarnya, bandnya 1, faktor Z vektornya satu saja, tidak perlu dirubah, yang lainnya. Nah, yang lainnya perlu dirubah, tinggal save saja ya, save file. Nah, sini tulis hillset Sumedang ya, Sumedang, save. Nah, itu kita run. Nah, sudah terlihat kan? Nah, ini ya tampilannya hillsetnya. Tampilan hillsetnya sudah terlihat. Nah, kita ubah ya hillset ini agar lebih menarik gitu ya, ke properties ya, ke properties. Nah, kita rubah di simbologinya biar terlihat. Nah, kan tadi udah single ya, kita rubah ke single LED children. Nah, the color kita ubah interpolasinya itu di discrete ya, biar lebih jelas gitu ya. Nih, biar lebih jelas. Ini continue saja, kelasnya ada 5. Nah, ini blending modenya kita rubah ke darken ya, lebih ke dark ya. Dan brightness-nya kita tambahin ke 10. Nah, ini sesuai ya, menyesuaikan dengan kajian teman-teman. Jadi seindahnya teman-teman dan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu ya. Kita rubah 10, ini kita rubah menjadi 2 saja. Nah, itu ya. Nah, ini zoom in-nya kita rubah ya, kubik dan blender aja ya. Setelah rubah ini kita coba apply terlebih dahulu. Nah, mungkin ini ya, lihat seperti ini ya tampilannya ya. Nah, ini peta hillset yang hasil tadi ya, hillset hasil tadi, di mana apa, akan lebih indah gitu ya apabila kita coba lagi. Sesuaikan terlebih dahulu ya. Kita coba pakai ekstrak, tidak muncul. Mungkin ini ada kesalahan dalam memotong tadi ya.
potong, kita coba pakai multiply, kita turunin ininya ya ke 1, ininya 0 saja. Nah, kita coba ya. Nah, terlihat seperti ini ya. Ini lebih terlihat gitu ya, untuk dataran-dataran tingginya, nih. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini merupakan wilayah pegunungan ya, wilayah bukit. Nah, yang dimana reliefnya tinggi ya. Ini reliefnya tinggi, Nah, ini mungkin ini rendah ya, ini rendah. Ini terlihat ya, sangat tinggi. Nah, seperti itu ya. Bisa terus diubah ya, biar lebih jelas lagi gitu. Kemudian bisa terus mengubahnya ya, dengan lebih linear, lebih halus gitu ya. Bisa. Nah, ini lebih halus tuh, akan terlihat. Ini lebih halus. Nah, menandakan bahwasanya apabila ada kerut-mengerut seperti ini tuh berarti tandanya reliefnya tinggi ya. Lihat ini. Nah, kalau halus seperti ini berarti reliefnya rendah gitu ya. Relief rendah. Kalau di antara halus dan kasar berarti itu berada di zona relief sedang gitu ya. Sedang seperti itu. Nah, mungkin itulah membuat peta hillside ya. Berapa cara peta hillside. Mungkin apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun kata yang memang kurang tepat ataupun langkah-langkahnya kurang tepat, saya mohon maafnya sebesar-besarnya karena saya juga masih banyak kekurangan di sini, masih banyak belajar. Semoga apapun yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat, menonton. Semoga di lain kesempatan saya bisa memberikan ataupun berbagi lagi dan teman-teman juga bisa berbagi. Saya juga ditunggu sangat ditunggu yang namanya kritik, saran ataupun komentarnya ya. Nanti teman-teman nanti bisa buat perbaikan buat diri saya pribadi khususnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan tetap jaga prokesnya ya, jangan lupa kata mama 5M. Dah.